Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nanda Safitri, NPM 21755013. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi pemerintahan dan akuntansi daerah. Pertama-tama, akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang diterapkan di sektor-sektor publik. Sektor publik adalah entitas-entitas yang tidak berorientasi mencari laba. Sektor publik memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contoh sektor publik yaitu sektor yang berbentuk yayasan, pemerintah daerah, sekolah, rumah sakit. Tetapi tidak semua rumah sakit berbentuk publik sektor. Entitasnya yang mencari laba itu private sektor. Sedangkan mencari laba itu publik sektor. Contohnya private sektor yaitu BUMN dan BUMD. Mengenai reformasi akuntansi pemerintahan, sebelum tahun 2003, akuntansi pemerintahan masih bersifat dinamis. Tidak ada laporan keuangan daerah atau laporan keuangan negara. Zaman itu masih akuntansi primitif. Di tahun 2003 sampai 2004 keluarlah UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara. Dan keluarlah PP nomor 71 tahun 2010 tentang PSAP, Standar Akuntansi Pemerintahan. Itu dulunya ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Entitas publik yang lain masih didasarkan PSAK atau ISAK 35. Standar akuntansi pemerintahan dikembangkan oleh Komite SAP. Acuan dari semua standar akuntansi pemerintahan adalah kerangka konseptual. Jadi, pengarahan akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang diimplementasikan di daerah pusat atau daerah entitas. Peranan laporan keuangan daerah yaitu menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintahan daerah skala satu periode pelaporan. Peranan lain yaitu akuntansibilitas, manajemen, transportasi, dan keseimbangan generasi. Inti dan tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi. Kemudian pengguna dan kebutuhan informasi antara lain masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi peran dalam proses donasi, investasi, pinjaman, dan terkait pemerintah. Entitas akuntansi adalah unit pemerintah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyediakan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Contohnya itu Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. Kemudian, entitas pelaporan unit pemerintahan yang terdiri dari satu entitas yang wajib menyajikan laporan keuangan pertanggungjawaban. Contohnya itu Pemerintahan Kota Bandar Lampung. Kemudian ada karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami. Kemudian di sektor pemerintahan memakai dua basis yaitu basis kas dan aktual. Setiap transaksi yang melibatkan kas masuk dan kas keluar dicatat 2 kali. Kemudian jenis dan bentuk laporan keuangan yaitu ada LRA, LPSAL, LO, LPE, neraca, LAK, dan CAL. Kemudian ada alur pengerjaannya yaitu pertama transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan tersebut, kemudian lalu di jurnal, kemudian diposting ke buku besar, kemudian neraca saldo penyesuaian, lalu dibantu manual ke dalam laporan kertas kerja, kemudian di penyusunan laporan keuangan, kemudian ada jurnal penutupnya, kemudian ada jurnal pembalik. Selanjutnya ada struktur laporan daerah. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran, pendapatan, dan belanja daerah. Laporan yang disusun dengan cash basis. Laporan ini mengambil jumlah pendapatan yang diterima dan jumlah belanja pemerintahan daerah komponennya.
Pendapatan itu ada 3, yaitu asli daerah, yaitu yang diterima dari potensi dari daerah tersebut. Kemudian ada transfer pemerintah pusat ke dalam daerah. Kemudian yang lain-lain yang sah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurangnya pemaparan materi yang saya berikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.